Bakal calon Presiden Ganjar Pranowo kompak mengenakan baju garis-garis hitam putih bersama relawan pendukungnya di Pilpres 2024. Motif baju yang direkomendasikan Presiden Jokowi itu mencerminkan dirinya yang tidak suka memilih sikap abu-abu. Bakal calon presiden dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, mengenalkan baju baru sebagai simbol relawan pendukungnya di Pilpres 2024. Kemeja putih dengan garis hitam ini dikenalkan Ganjar saat menghadiri acara Silaturahmi 1 Muharram 1445 Hijriah di hadapan relawan di Wisma Serbaguna Senayan, Jakarta, Rabu siang. Menurut Gubernur Jawa Tengah, desain kemeja putih bergaris hitam ini diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Dalam sebuah obrolan makan siang saya dengan Pak Jokowi, kami bercerita banyak. Ya, termasuk ngomongin soal relawan juga. Sampai pada akhirnya beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya. Pak Ganjar, mungkin ini bagus. Saya lihat, saya bolak, saya balik. Dan apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini. Bapak, Ibu, teman-teman, bahkan beliau pun sangat perhatian sampai detail baju sehingga merekomendasikan untuk saya pakai. Dan hari ini Bapak Ibu pakai semuanya. Dalam pidatonya, Ganjar juga sempat menyatakan memilih desain hitam putih yang mencerminkan dirinya yang tidak suka abu-abu. Menurut Ganjar, dalam menghadapi keputusan sulit, dia harus memilih antara hitam dan putih. Ganjar meyakini bahwa para simpatisan dan pendukungnya memiliki sikap yang sama, yakni berani mengambil keputusan. Dari Jakarta, Putu Bagus Andri Setiawan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, PDI Perjuangan semakin gaspol dalam menyiapkan amunisi perangnya jelang pemilu 2024. Usai menunjuk dan melakukan pelatihan juru kampanye, kali ini calon Presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo meresmikan baju kampanyenya dengan baju bermotif garis-garis yang spesial didesain oleh orang nomor 1 di Indonesia, Presiden Joko Widodo. Kita akan kupas tuntas pemirsa makna dari baju kampanye dan efeknya bagi elektabilitas Ganjar Pranowo. Sudah bergabung bersama kita Ketua Pelaksana Deklarasi Nasional Relawan Jokowi Ganjar, Teddy Wibisana. Selamat sore, Mas Teddy. Selamat sore, Mbak. Selamat sore. Ya, dan juga sudah hadir di studio bersama saya saat ini pemirsa Lely Aryani, analis komunikasi politik. Selamat sore, Ibu Lely. Selamat sore, Mbak Anggi. Saya tanya ke Mbak Lely dulu deh. Ini setuju nggak dengan komunikasi jersey Ganjar hitam putih garis-garis nggak abu-abu katanya orangnya? Ya. Pertama memang setiap manusia, terutama manusia politik itu kan memerlukan simbol, Mbak Anggi. Jadi simbol itu dibutuhkan karena manusia itu adalah pengguna simbol. Dulu kalau para ahli atau teori mengatakan manusia itu adalah binatang pengguna simbol. Tapi kita sederhanakan ya. Artinya kalau seorang komunikator politik menampilkan sesuatu yang melekat pada dirinya, maka pesan yang melekat itu membicarakan sesuatu, mengkomunikasikan sesuatu. Nah, itu sebab kenapa orang memilih warna tertentu. Kalau partai politik PDIP dengan warna merahnya gitu, Golkar kuning, P3 hijau, biru, Nasdem dan PAN misalnya. Ini Demokrat juga, ini juga membicarakan identitas politik namanya. Jadi bukan politik identitas ya Mbak Anggi, jangan salah. Menciptakan identitasnya. Identitas politik. Jadi kalau mengenal lambang itu, oh dia berjaket merah, dia dari PDIP, misalnya kuning, Golkar, ada kuning Hanura juga yang beda-beda sedikit misalnya. Jadi semua itu memerlukan simbol. Inilah namanya identitas politik, bukan politik identitas. Identitas itulah yang membuat orang itu bisa mengenal. Jadi mengenal figur itu siapa dia dan apa pesan apa yang ingin dia sampaikan lewat pesan itu. Tadi sudah dikatakan hitam dan putih mananya tidak ingin berada dalam wilayah abu-abu. Meskipun kita tahu politik itu tidak murni hitam dan putih, banyak abu-abunya gitu Mbak Anggi ya. Tapi pesan ini yang disampaikan kita tidak bisa memecahkan satu warna doang misalnya. Hitam kan sering dikonotasikan dengan kedukaan atau kesedihan gitu kan. Sehingga kalau ada orang meninggal, orang lebih suka menggunakan baju hitam. Putih dilambangkan kesucian atau keberanian, tapi hitam juga sebenarnya melambangkan kekuatan atau keagungan. Jadi kalau dua hal itu dikombinasikan, saya kira
pesan yang ingin disampaikan adalah memadukan dua kekuatan tadi antara keberanian dan keagungan, tapi juga emosi di dalamnya, tapi juga ada ketulusan gitu, ketulusan atau kesederhanaan yang bisa membuat orang tuh memahami inilah pemimpin, misalnya ingin sosok itu yang ingin diperkenalkan, inilah pemimpin yang bisa menjadi jembatan yang nantinya mungkin kita harapkan tidak menjadi sosok yang menjaga jarak komunikasi dengan rakyatnya ketika ia dipilih sesuai dengan lambang yang dia kenakan. Gitu. Baik, dan sekarang kalau Mas Teddy sebagai relawan gimana nih Mas? Apakah tadi kan sudah disampaikan nih oleh Mbak Lely bahwa sebetulnya politik itu nggak ada yang hitam dan nggak ada yang putih, kadang-kadang memang ada abu-abunya. Lebih dominan. Iya, lebih dominan seperti itu. Nah, kalau dari Mas Teddy sendiri menyikapinya seperti apa nih Mas? Terima kasih Bu Lely atas masukan dan perspektif baru buat saya ya soal warna hitam, juga ada soal kekuatan di situ. Saya setuju, tapi dalam konteks hitam dan putih sikap ini adalah sikap kita dalam hal mendukung Ganjar Pranowo. Seperti kita tahu ya, bagi maupun Bu Lely, bahwa semua memperebutkan pengaruh Pak Jokowi dalam dukungan terhadap Pilpres, ya kan? Dan itu juga terjadi pada teman-teman, sehingga banyak ada di antara relawan yang masih menunggu instruksi atau garis lurus pada perintah dan lain-lain. Tapi kita pengen hitam putih aja lah bahwa kita nggak ada, kita sepakat untuk mendukung Ganjar Pranowo dengan segala perjuangan, dan tentu juga seperti Pak Ganjar katakan juga ya waktu di acara kemarin, ada kemungkinan kita ditinggal juga oleh teman-teman, ya nggak apa-apa gitu loh. Tapi sikap kita clear, kita secara militan untuk mendukung Pak Ganjar. Itu dalam konteks hitam dan putih. Dan kenapa garis lurus? Ya kita garis lurus pada nilai-nilai perjuangan kita. Karena kita lihat Pak Ganjar cocok dengan nilai-nilai perjuangan kita, yaitu menjaga NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini yang menjadi semangat dan simbol dari baju putih, hitam putih garis lurus. Oke, karena tadi sudah disinggung oleh Mas Teddy nih, Mbak Lely, berbicara soal bagaimana memperebutkan begitu kan ya dukungan dari Jokowi dalam Pilpres ini. Tadi juga Mas Ganjar sudah sempat menyampaikan adanya desain yang direkomendasikan oleh Presiden Jokowi. Nah, ini kalau menurut Mbak Lely sendiri sebetulnya memang betul didesain oleh Jokowi, atau sebenarnya hanya catut nama untuk mendapatkan efek dari Jokowi aja nih? Jokowi efek. Saya pikir kalau catut nama mungkin nggak berani ya Mas Ganjar ya. Tapi mungkin ada perbincangan soal segala sesuatu di tengah keisengan itu. Seperti halnya dulu kalau nggak salah Pak Jokowi waktu di DKI kan baju kotak-kotak merah. Ya, kotak-kotak merah. Jadi simbol itu kan demikian melekat. Barangkali terpikirkan oleh Pak Jokowi, gimana nih kalau kamu memang punya, tadi relawan perspektifnya adalah garis lurus pada perjuangan Ganjar. Mungkin juga Pak Jokowi juga menginginkan itu pada Ganjar ya, ini garis lurus dong, kamu tegak lurus pada apa yang sudah menjadi komitmen kamu, yaitu melanjutkan apa yang sudah saya gariskan dalam perjuangan ini. Barangkali ada perbincangan itu, tapi itu kan perspektif di belakang panggung yang kita tidak pernah tahu. Di belakang panggung itu ternyata dikomunikasikan di panggung tengah. Tadi katanya di sela-sela, bukan di sela pertemuan resmi di istana, bukan dalam pertemuan dengan kepala daerah. Gitu ya? Iya, jadi benar-benar murni di panggung tengah yang kemudian menciptakan sebuah branding image baru bagi orang yang dianggap sosok yang bisa mewakili beliau barangkali. Meskipun perdebatan di sana sini apa yang dinyatakan Mas Ganjar ini juga untuk menjawab loh. Menjawab kecemasan publik, kepenasaran publik juga, sebenarnya yang didukung Pak Jokowi siapa? Jadi saya tahu nih maksudnya Mas Ganjar tadi ingin meyakinkan publik juga bahwa sekaligus dukungan presiden ada di ini loh baju Ganjar. aja beliau yang desainkan, misalnya nah, inspirasi itu dari beliau. Barangkali itu juga salah satu pesan yang ingin disampaikan lewat itu, di samping pesan tentang warna itu sendiri. Ini seperti berebut dukungan dari Jokowi ya. Berebut Jokowi efek. Baik, Mas Teddy, kalau dari Mas Teddy sendiri gimana nih Mas? Apakah memang betul-betul rekomendasi yang dikhususkan begitu ya, atau sebetulnya memang ya seperti yang tadi Mbak Lely sampaikan dalam casual talk akhirnya memperebutkan Jokowi efek gitu Mas? Bisa jadi ya. Saya setuju lah dengan Ibu Lely, yang makna mungkin lah Pak Ganjar udah di depan publik ya berbohong soal yang sensitif ya, itu yang clear lah. Tapi yang kedua ini lebih bermakna ya, kalau misalnya dukungan disimbolkan dengan satu peristiwa misalnya
kunjungan bersama-sama antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, saya sebut sajalah misalnya. Ya sebatas peristiwa itu, setelah peristiwa itu selesai. Tapi ketika dukungan itu diberikan dalam bentuk simbol, ini kan mudah. Kalau kita bicara branding ya, branding itu kan abadi ya, panjang gitu ya, jangka waktunya, tidak sekat dalam satu peristiwa. Jadi menjadi menarik buat kita. Makanya ya betul, siapapun pasti akan memperebutkan pengaruh Jokowi karena memang nggak ada presiden yang di periode kedua atau periode akhir justru kepercayaannya kepercayaan publik makin meningkat. Biasanya periode pertama tinggi 60%, nanti makin lama makin turun. Kan Pak Jokowi makin lama makin naik ya dukungan publik terhadap atau kepercayaan publik terhadap presiden. Jadi memang hal-hal yang lumrah. Tapi dalam konteks ini kita lihat menjadi berarti karena simbol ini atau ini diberikan tidak sebatas peristiwa kan. Simbol bisa kita pakai kapanpun dan orang akan melihat bahwa inilah identitas dari pendukung atau relawan, minimal relawan Ganjar. Saya nggak bicara anak partai dan sebagainya, relawan Ganjar. Dan ini juga akan menjadikan satu semangat juga buat kita dengan identitas yang kita punya, apalagi punya nilai-nilai filosofis yang tadi. Terima kasih itu dari saya, Mbak. Baik, memang sebetulnya kalau kita membaca saat ini situasinya ya memang masih nyaru-nyaru karena sepertinya berupa kode-kode begitu kan ya Mbak Lely dan juga Mas Teddy. Tapi nggak apa-apa, ini kan perjalanannya masih ada beberapa bulan lagi ke depan. Kita juga pasti masih akan menunggu siapa sebetulnya yang akan di-endorse oleh Presiden Jokowi. Pinter-pinternya kita nih nanti membaca gestur-gesturnya. Terima kasih sekali Mas Teddy dan juga Mbak Lely sudah menyiapkan waktunya. Selamat sore Mas Teddy. Mas Teddy, selamat sore. Selamat sore Mbak Lely, selamat sore Mbak Gi.